Jadi kita mulai dari nomor satu. Nanti kalau misalkan suara saya tidak masuk atau kurang jelas, rehat ya. Toko Maju menerima kiriman minyak goreng dari 3 pemasok untuk dijual kembali dengan jadwal sebagai berikut. Ini ada jadwalnya untuk merek A, B, C. A itu setiap 3 hari sekali, B 4 hari sekali, C-nya X hari sekali. Kemudian volume setiap liternya juga sudah disajikan. Pada tanggal 1 April 2023, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng merek A, B, dan C secara bersamaan untuk pertama kalinya. Mulai 1 Mei 2023, volume minyak goreng merek A ditambah menjadi 15 liter pada setiap kali pengiriman. Selisih volume minyak goreng merek A dan yang diterima toko Maju pada bulan Mei dan April berapa? Jadi kita fokus di minyak yang A saja. A saja di bulan April dan di bulan Mei. Ya. Ingat di sini pengirimannya setiap 3 hari sekali. Berarti pada bulan April merek A itu mendapat kiriman berapa kali, kemudian untuk bulan Mei dapat kiriman berapa kali, nanti silakan tinggal dikalikan dengan volumenya ini terus dikurang karena kita cari selisihnya di sini ada selisih volume. Oke, coba teman-teman coba deh. Coba kita bahas ya. Nanti mungkin teman-teman yang coba sampai setengah ketemu jawabannya bisa di. Ini tadi yang perlu kita perhatikan, kan di sini kita fokus di A saja, di merek A. Jadi akan 3 hari sekali. Kita lihat April. Ingat ya, di sini kan mulainya 1 April ya. Kalau kita misalkan langsung bagi saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita misalkan ketemu konteks soal yang lainnya, nah, itu lebih baik kita cari seperti ini aja. Tanggalnya kita sesuaikan. Untuk bulan April, ya kan, di bulan April itu, berarti ada tanggal 1, kemudian ditambah 3 ya, karena 3 hari sekali. Tambah 3 berarti 4. Kemudian 7, ditambah 3 lagi berarti 10, kemudian 13, 16, 19, 22, kemudian 25, 28. Nah, di sini kalau kita total ada 10 pertemuan. Atau kalau kita misalkan langsung bagi ya, bagi bisa. Jadi gimana? 30 per 3 sama dengan 10. Nanti kalau misalkan ketemu koma, ya, koma bulatkan ke atas. Kalau misalkan koma. Terus kemudian untuk bulan ini bulan April, untuk bulan Mei kan ada 31 hari ya. Berarti 1, 4 ini ditambahi 1 hari lagi. Jadi nanti sama dengan April tinggal ditambahi 1 hari lagi. 28, 29, 30, 31 ya. Bedanya di situ. Ini sama dengan bulan April. Terus kemudian ada tanggal 31. Berarti di sini totalnya ada 11. Nah, bedanya seperti itu. Terus kemudian di sini kita cari totalnya untuk yang bulan April. Bulan April kan berarti ada 10 kali ya, 10 kali pengiriman dikali 10 liter setiap pengirimannya sama dengan 100. Sedangkan untuk bulan Mei-nya itu 11 kali pengiriman kalikan 10, berarti di sini berapa? 100. Sebentar. Bentar. Benar ya? A ya? Benar kok. Soalnya ini A di bulan April. Oh, di bulan Mei tadi 15 ya? 15. Jadi di sini kalau kita kalikan, rekannya 11 ya, berarti ini 5, dijumlahkan 6. Selisihnya berarti 165 dikurangi 100, sama dengan 60. Udah? Sama yang ketemu jawabannya? Ada yang sudah ketemu jawabannya mungkin? Jawabannya 65. Sama mungkin? Ada yang udah ketemu? Atau ada yang bingung? Jangan bisa ditanyakan. Saya rasa bisa dipahami ya untuk yang nomor 1. Ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ya disampaikan, nanti kita diskusi bersama. Nomor berikutnya, diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di 2 kecamatan yaitu A dan B pada tahun 2022 berdasarkan status bekerja mengambil tidak ya. Secara ekonomi, total populasi angkatan kerja di adalah 50.000 orang, sedangkan di kecamatan B adalah 10.000 orang. Kecepatan dipilih secara acak dari kedua kecamatan.
Di sini ya status. Jadi angkatan kerja. Angkatan kerja itu mewakili ini ada yang bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Jadi ada 3 kriteria. Kemudian di A di sini ada 15.000 dan di B ada 10.000. Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau, ingat ya di sini, atau menganggur. Kalau atau berarti mereka beririsan. Kalau irisan berarti ditambah, sederhananya kayak gitu. Nah, karena di sini ada dua kriteria, yaitu apa yang bekerja atau menganggur. Berarti kita cari dulu yang bekerja dan yang menganggur. Dan yang menganggur. Yang bekerja di kecamatan A, ini kan 15.000 ya. Kita bekerja di A. Berarti di sini yang bekerja kan 60%, berarti 60% dari berapa 15.000 kali 15.000. 15.000. Bisa kita langsung coret seperti ini aja. Ini kan persen kan 2 ya berarti kayak gini. Langsung aja 6 dikalikan 15. Berarti 6 kali 15 90, terus nolnya di situ kan nyimpan ada 2, 9.000. Berarti untuk bekerja di kecamatan A itu. Kemudian yang menganggur sekarang, menganggur di kecamatan A. Di sini yang menganggur ada 28%, berarti 28% dikali 15.000. Sama, tinggal dicoret aja. Yang ini 2, kan? 28 kali 15, kalau kita kalikan maka diperoleh 420. Nah, tambahin 01 berarti 4.200. Kemudian kita cari yang di kecamatan B. Ingat, di sini kecamatan B itu enak. Berapa ini 10.000? Berarti 10.000. Kalau di sini 54%, berarti untuk yang bekerja itu diwakili 5.400. Enak aja. Kemudian yang di sini yang tidak bekerja, bukan yang tidak menganggur ya, 42%. Berarti di sini ada 4.200. Karena kan dikalikan 10.000 ya. Berarti sudah langsung aja di situ presentase mewakili banyaknya orang. Kemudian kita langsung masuk ke peluang. Karena masuk peluang di sini P sama dengan atau ya, berarti dijumlahkan. Di situ kita tinggal jumlahkan 9.000 ditambah 4.200 ya yang punyanya kecamatan A, terus ditambah yang punya kecamatan B berarti 5.400 ditambah 4.200 per totalnya semua berarti kecamatan A ditambah kecamatan B 15.000 ditambah 10.000 berarti 25.000 sama dengan ini tinggal dijumlahkan aja 9.000 tambah itu semua berarti diperoleh 22.800 kalau dijumlahkan ya per 25.000 tinggal disederhanakan. Ini bisa dicoret nolnya ini. Kemudian ini bisa dibagi 2 ya. Kita sesuaikan sebenarnya sama opsi jawaban itu. Kita bagi 2 yang atas 2 bagi 2 1 1 4 per bagi 2 ini 1 50 bagi 2 25. 114 per 125. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada mungkin di sini atau ya? Atau itu ya bisa. Bisa, berarti ditambah. Nanti kalau misalkan ketemu soal dan, pertanyaannya dan ya, berarti di situ dikalikan gabungan. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh. Halo Kak, boleh izin tanya nggak ya? Gimana? Kalau misalnya yang dan kan itu kan dikali, itu berarti cuma ganti yang ditambah itu ya Kak, yang 9.000 tambah 4.200 itu dikali atau gimana? Oh gitu ya. Dikali, tapi yang bawah kan juga dikalikan. Jangan yang bawah dikalikan. Kalau dijumlahkan kan kita tinggal samakan penyebut. Tapi kalau perkalian kan bilang penyebut-penyebut. Ya seperti perkalian pada umumnya. Gitu. Berarti yang di bawah juga ikut dikali atau enggak ya? Apa enggak usah? Ya ikut dikali. Oh ikut ya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ini sebenarnya kasusnya itu di peluang majemuk ya. Kalau saling lepas, berarti mereka beririsan. Tapi kalau misalkan saling bebas, nah mereka adalah gabungan dikali. Jadi kayak rumusnya tuh PA dikali PB, berarti peluang A kali peluang B. Jadi seperti itu tadi, atas dikali, bawahnya juga. Tapi kalau penjumlahan seperti ini kan, kita harus menyamakan penyebut ya. Penyebutnya artinya kan tetap sama. Ada lagi yang lainnya mungkin? Belum ada ya? Lanjutkan. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 4 meter. Ke tengah-tengah kolam dijatuhkan batu, sehingga muncul ria air berbentuk lingkaran. Lingkaran ria air semakin besar, dengan jari-jarinya akan bertambah, ya bertambah 10 cm tiap detik, tambah lagi. Jadi bentuknya tuh kayak gimana? Jadi ada kolam kayak gini.
kolamnya kotak seperti ini persegi, kemudian ini jatuhin batu di tengah-tengah, terus muncul ria air kayak gini. Nah, kita main air biasanya. Nah, sampai dia ke tepi. Ini besarnya 4 meter, ini juga 4 meter panjangnya. Terus setiap riaknya itu bertambah, setiap detiknya bertambah 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan seterusnya. Jari-jari lingkaran merupakan fungsi waktu, ya, jari-jari lingkaran merupakan fungsi waktu dinyatakan dengan RT, di mana T adalah waktu dalam satuan detik. Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah T-nya itu berapa? Ada yang bisa mungkin? Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya membentuk lingkaran ya, titik dari sini, kemudian kita membentuk lingkaran seperti ini. Nah, jaraknya lemparan batu tadi dengan ini sampai ke tepi itu berapa? Ini dinamakan apa sih? Ada yang tahu? Kalau pada lingkaran? Dinamakan jari-jari. Kalau misalkan riaknya itu sampai apa? Menyentuh pinggir, di mana ini panjangnya 4, maka di sini diperoleh jari-jarinya adalah setengahnya dari panjangnya kolam, ya, yaitu 2. Kita tahu bahwa RT di sini fungsi waktunya, ya, RT itu sama dengan 10 cm tiap detik. Berarti 10 cm, 10 T. 10 T setiap detik. Ya, maka kita tuliskan 10 T, karena di sini kan satuannya meter, kita ubah ke meter dulu. Maka sama dengan 0,10. 1 nggak apa-apa langsung. T meter. Nah, tadi kita lihat jari-jarinya berapa? Diperoleh jari-jarinya kan setengahnya dari panjangnya kolam. Berarti jari-jarinya 2. Maka kita tinggal selesaikan aja. Bisa? Ada yang juga coba? Kita cari T-nya di sini. Coba dulu gimana cara ngitungnya ini. Jadi kan nanti T di sini sama dengan 2 dibagi 0,1. Nah, hasilnya berapa? 20, bukan? Iya, betul 20. Ya. Jadi di sini kalau saya uraikan T kan sama dengan 2, ya, dibagi 0,1 kan kayak 1/10 ini kan. 1/10 itu akan diubah pembagian, jadi perkalian 2 kali 10/1, maka sama dengan 2. Ini ya caranya. Oh. Betul jawabannya. Sip. C. Ada yang ditanyakan mungkin? Itu 2-nya dapat dari mana, Kak? 2-nya dari sini ya. Kan dari tengah tadi ya. Si batunya kan di tengah ya. Terus menuju ke sini. Nah, itu kan jari-jarinya kan 2 jadinya. Iya. Kan 4 meter bagi 2 ya. Betul, sip. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Belum ada ya? Ya, kita lanjut dulu. Oke. Sebuah kolam berbentuk persegi. Oh, ini soal yang sama ya. Jadi tadi kan di atas kita udah tahu RT-nya sama ini. RT-nya atau fungsi waktunya itu 0,1, 0,10 detik ini meter. Kemudian apalagi ya di sini? Pada saat T-nya 10 cm, luas daerah yang berada di luar lingkaran ria adalah berapa? Oke, ada yang bisa ini? Jadi kan di sini tadi nih. Jangan di sini. Riaknya ketemu ini. Ya, ini yang di luar riak ini berapa? Berarti ini kalau mau kita cari luas daerah itu sama dengan apa? Luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir, LDA sama dengan luasnya persegi dikurangi luasnya lingkaran. Oke, luasnya persegi, rumusnya sisi kali sisi, S kuadrat dikurangi lingkarannya PR kuadrat. Ya, sisi kali sisi berarti 4 kali 4. Tadi kan sisinya sebesar 4. Berarti 16 dikurangi Pi-nya sepertinya di sini tidak perlu disubstitusikan karena di opsi jawabannya tetap Pi. Berarti kita tulis Pi. R-nya tadi ketemu berapa R-nya? R-nya berapa? Ayo. 2. Tadi 2. Nah, di atas 2, di sini kita kembali ke atas lagi. R-nya 2. Ketika T-nya berapa tadi ketemunya? 20. Berarti 20. Kalau T-nya 10, R-nya berapa? R-nya 1. Iya, 1, betul ya. Karena tadi kan T-nya 20, R-nya 2. Berarti kalau T-nya 10, ya R-nya 1. Kita substitusikan 1 kuadrat. Jadi sama dengan 16 dikurangi. Selesai. Jawabannya yang
Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Hati-hati ya, di sini tadi kan yang diketahui T-nya 10. Nah, tuh. Tapi kok aku masih bingung yang R-nya itu kak. Yang apa? Yang R-nya kok kenapa bisa jadi satu? Yang tadi yang nomor 10 itu kok bisa dua? Yang ini. Kalau Iya, yang di nomor tadi kan, itu kan riaknya sampai berakhir, yang terakhir ya, yang kita carikan tadi tidak. Yang kita carikan T-nya. T-nya untuk iya. jari-jari lingkaran, jari-jari lingkarannya kan full sampai di pinggir sini, sampai selesai di pinggir sini. Berarti kan dia full ya, jari-jarinya full. Nah, Oke. jadi sebenarnya konteks soalnya itu kayak dibalik. Yang mana tadi itu kita ketahui bahwa lingkarannya sampai sini, otomatis kan jari-jari diketahui. Kita cari R. Kalau T-nya itu berapa namanya tadi? Berapa T-nya 10, itu R-nya berapa kayak gitu. Ini setengahnya. Jadi kayak soalnya dibalik gitu yang diketahui. Oh, Jadi jadi oh, kayak ya. itu tuh udah diketahuin pas dia cemplungannya. Nah ini di yang awalannya gitu kak. Iya, 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 betul. Kalau yang tadi kan full sampai pinggiran, sampai Ya, ke pinggir kolamnya. Kalau ini kan ketika waktunya 10 itu berapa? Jadi kan kalau sampai ke pinggir itu kan membutuhkan waktu 20 detik gitu ya. Kalau ya. waktunya 10 itu berapa kayak gitu. Terus ya, Kak. Siap-siap. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya rasa belum ya, nanti kalau ada yang kita bisa. Oke. Nomor selanjutnya, pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta. 10 juta. Kemudian toko itu memberi diskon 20%. Kalau 20% berarti harganya tinggal berapa? Ayo, tinggal berapa harganya? Harganya tinggal 8 juta. Betul, sip. Karena kalau 10%-nya kan 1 juta, berarti 20%-nya 2 juta, maka sisanya tinggal 8 juta bayarnya. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan. Dengan besarnya sama. Mulai bulan kedua dikenakan bunga tunggal 6. Oh ini. Besarnya sama mulai bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun. Dan uang muka minimal 10% dari harga resmi, harga awalnya berarti. Terus, toko juga menjual anti gores ini dan lain sebagainya. Kita langsung fokus ke soalnya. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal, uang mukanya ya, karena tadi kan uang muka minimalnya 10% dari harga resmi, berarti harga resminya kan tadi 10 juta. Berarti uang mukanya, UM-nya, 10%-nya dari 10 juta adalah 1 juta. Yang ini, ya. Kemudian, dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang harus dibayarkan itu berapa? Nah, kita perhatikan di sini ya. Karena beliau melakukan angsuran, berarti si Pak, siapa tadi namanya? Si Pak Budi ini akan dikenakan bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Tadi kita hitung dulu. Tadi kan udah diskon 20%. Ya, diskonnya 20%, berarti bayarnya tinggal 8 juta. 8 juta. Terus, habis itu bayar uang mukanya 1 juta. Berarti kita lihat jumlah angsurannya dulu total. Jumlah angsuran, saya tulisan JA di sini aja. Jumlah angsurannya sama dengan 8 juta yang harus dibayarkan, dikurangi, ini awalnya saya ringkas saja dari JT ini, dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan, yang harus dibayar tadi, uang muka minimal, 1 juta, kemudian ditambah, ya kan, ditambah bunganya. Bunganya berapa besar? Karena tadi kan dapat bunga tunggal sebesar 6% ya, bunganya berapa? Ini kita selesaikan dulu, 8 dikurangi 1, berarti tinggal 7 juta ya bayarnya. Terus kita cari bunganya. Bunga itu rumusnya kalau di bunga tunggal itu berarti modal awal, ya kan, modal awal dikali dengan I itu besar apa presentase bunga tunggalnya, kemudian dikalikan N atau periode angsuran. Nanti kalau misalkan teman-teman ketemu rumus yang berbeda, I-nya mungkin jadi P atau jadi yang lain, itu jangan bingung ya, intinya sama. Karena kadang penyajiannya itu berbeda tiap buku gitu. Terus kemudian ini kita cari 7 juta, dan ditambah modal awalnya berarti 7 juta ya, sebesar 7 juta. Dikali presentasenya di sini kan 6% per tahun. Kita carinya per bulan. Berarti 6% sih kita tulis dulu. 6% per 100 gini langsung. Dikali, berarti tadi angsurannya selama berapa bulan ya?
Mana tadi? 20 nih. Berarti 20 per 12. Ya, kenapa kok per 12? Karena di situ bunga tunggalnya per tahun. Kalau kita selesaikan 7 juta, ditambah ini 7 juta, bisa kita sederhanakan dulu. Jadi ini 1, ini 2. Kemudian ini 1, ini 10. Terus ini 100, ini bisa ya sama 7 juta ini, berarti tinggal kalau nolnya 6, diambil 2, tinggal 4. Jadi 70.000 ya, 70.000. Nah, tinggal ini 7 juta tambah 70.000. 70.000. Oh, ini ada nolnya 1, 700 jadi 70.000 kali 10 berarti 700.000. 700.000 sama dengan 7.700.000. Ini adalah jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita mau mengangsur sebanyak 20 kali, tinggal diapakan? Dibagi saja. Di banyaknya angsuran per bulan itu adalah 7.700.000 dibagi 20. Sama dengan ini kita sederhanakan, 7 dibagi 2 dapat 3, sisa 1 ya. 17 bagi 2 dapat 8, 16 ya. Berarti sisa 1, ambil ini 10, bagi 2 dapat 5. Terus nolnya tinggal ini, berapa ini? 1, 2, 3, 385. Jawabannya yang mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Itu yang per 12 tuh emang rumus tetap atau emang karena itu per tahun enggak? Atau nanti ada lain-lain gitu? Enggak, ini karena per tahun ya. Kalau misalkan bunga tunggalnya itu per bulan, itu tidak perlu dibagi 12. Karena di sini dia bunga tunggalnya per tahun, berarti perlu dibagi 12 gitu. Karena kalau di bunga majemuk, bunga tunggal emang itu harus hati-hatinya di situ. Kadang kan kayak periode angsurannya per triwulan, bunga tunggalnya juga kadang diketahui per tahun, per 6 bulan, per bulan kayak gitu. Jadi emang harus disesuaikan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan? Belum ada. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Selanjutnya, ini konteks soalnya masih sama, kita langsung baca di pertanyaannya bawah ya. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa ribu? Sangunya Pak Budi cuma 1.500.000. Tadi ya, yang perlu diperhatikan di sini, ketika ingin membeli ini, yang harus dipenuhi adalah membayar uang muka dulu. Uang mukanya sebesar 10% tadi, 10% dari harga resmi. Berarti dengan membawa uang 1.500.000 itu, uangnya Pak Budi sisa 500.000, ya kan? Karena udah membayar uang muka. Jadi ini saya tuliskan 1.500.000, kemudian dikurangi uang mukanya 1 juta, berarti di sini tinggal 500.000. Nah, kemudian beliau ingin membeli ini juga anti gores, casing ya. Berarti nanti untuk nomor perdananya uangnya sisanya. Anti goresnya ini 150, casingnya 90, tinggal dijumlahkan aja. Ini dikurangi 150.000 ditambah 90.000. Berarti 500.000 dikurangi berapa nih? 240.000 sama dengan 260. Jawabannya yang seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Yang harus dipenuhi dulu, membayar uang muka 1 juta. Berarti sisa uangnya 500.000. Baru bisa digunakan untuk membeli itu. Ada yang ingin tanyakan? Kak, mau tanyakan itu, soalnya kan dibilangnya uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal. Pulsanya maksimal itu maksudnya apa, Kak? Bukan pulsanya, Mas. Gini. Nomor perdana beserta pulsanya. Maksimal itu uangnya berapa? Ini kayak harusnya dikasih tanda
baca. Nah, Jadi iya itu tadi yang tak bingung kan aku cari ya di sebelumnya itu pulsanya berapa kok nggak dikasih tahu jadinya bingung. ya jadi kayak uang yang bisa digunakan maksimal tuh berapa ya sisanya itu. Jadi untuk nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah ya, seperti itu. Cukup, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Masih di soal yang sama, ya kita lihat pertanyaannya langsung. Nah, ini pertanyaannya. Soalnya panjang. Pembelian untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka. Ingat ya, tanpa uang muka. Dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai terakhir. Berturut-turut sebesar ini. Ini sampai habis angsurannya, 0 rupiah. Ya. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resminya itu menjadi apa? Kalau dari konteks soal ini teman-teman bisa lihat ini pakai apa ya kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Jadi angsurannya 1.400.000, kemudian turun 1.300.000, 1.200.000 dan sampai 0 rupiah. Ini pakai apa? Ini kalau kita lihat, ini akan membentuk barisan aritmetika 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000 dan seterusnya. Karena kita lihat bedanya di sini kan ada bedanya konsisten. Yaitu berapa? 100.000, ya kan? Bedanya 100.000, turun sampai kan turun 100.000. Bulan depan bayarnya kurangi lagi 100.000. Bulan depan terus sampai berarti yang terakhir UN-nya itu kan 100.000. Jadi di sini kita tahu U yang pertama, berarti U pertamanya atau A-nya di sini kan 1.400.000. Ya, berarti UN-nya yang terakhir adalah 100.000 karena yang terakhir sendiri ya sampai nanti habis akhirnya 0 rupiah. Terus kita cari di sini banyaknya. Kalau angsuran seperti ini nominalnya berapa? Berarti kan masuknya deret aritmetika 1.400.000 tambah 1.300.000 tambah 1.200.000 dan seterusnya berapa? Nah, kita lihat aja langsung kalau sampai 1.400.000 dengan bedanya 100, maka di sini N-nya itu kan kita peroleh berapa? 14 ya kan? 100, 200, 300 sampai 1.400.000 berarti kan di sini N-nya kita peroleh ada 14 atau 14 kali angsuran. Tadi kita cari langsung S14. S14 sama dengan N per 2, berarti saya tuliskan dulu untuk rumus SN ya atau deret aritmetika. SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Kalau UN-nya sudah diketahui ya ini. Atau kalau UN-nya belum diketahui berarti SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1, saya zoom, N min 1 kali B. Nah ini kalau UN-nya belum diketahui. Karena UN-nya sudah diketahui tadi yang terakhir 100.000. Berarti kita bisa gunakan ini. Maka di sini S14, N-nya 14 dibagi 2. Ini saya zoom aja ya ke sini. Terus A-nya tadi kan 1.400.000. 1.400.000 ditambah UN-nya yang terakhir 100.000. Sama dengan 14 bagi 2, 7. Dikali ini 1.500.000. Berarti kita kalikan aja 7 kali 5, 5 nyimpen 3. 7 kali 1, 7 tambah 3. 0, 0, 0, 0. Berarti 10.500.000. Kalau kita lihat, apakah di sini? Jadi jawabannya, kesimpulannya ini apa? Kalau kita harusnya pakai cara yang pertama, ya kan? Bayarnya 10 juta totalnya. Tapi kalau kita pakai cara yang ditawarkan oleh penjualnya, jadinya 10.500.000. Jawabannya paling tepat apa? Lebih mahal 500.000. Lebih mahal 500.000. Kira-kira sampai sini bisa di... Oke, nggak ngerti kok. Ayo silahkan. Ini rumusnya ya. Boleh ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Cukup ya? Kita lanjutkan. Oke, di operasi bilangan ternyata juga ada limit ya. Di sini nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 6X plus 8 per 3 min akar 17 min 2X kuadrat. Biasanya teman-teman pakai cara apa kalau ada limit seperti ini? Pakai dikali sekawan kalau nggak turunan.
Ya, kali sekawan bisa, pakai turunan bisa. Paling cepat pakai turunan. Bisa dicoba dulu? Ayo, mau dicoba dulu? Ya. Coba. Silakan dicoba dulu 1-2 menit lah. Udah ketemu? Ya, Bentar. Satu merahnya hijaunya di ada yang udah ketemu? Belum, belum. Ayo, ada yang udah ketemu? Kita coba ya. Nanti kalau teman-teman ada yang temu bisa dijawab di kolom chat nggak apa-apa, atau langsung nggak apa-apa. Ini saya Jawabannya apa? itu, jawabannya B. Jawabannya B. Yang lain ada lagi jawabannya? Sudah nggak tahu benar apa enggak. Ada yang D, ada yang B. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini saya sengaja supaya lu lebih enak, lebih enak. Kita pakai turunan. Masa kalau pakai turunan? 2x berarti x pangkat 2 kan berarti 2x. 2x min 6 per, ya di sini ini 3. Ini saya ubah dulu pangkatnya ya jadi pangkat. Yang akar jadi pangkat. Ini x kuadrat min 6x ditambah 8 per 3 min akar 17 min 2x kuadrat. Sama dengan, ini kita turunkan. Jadi 2x min 6. Bentar. Ya, tadi mau saya ubah pangkat. 17 min 2x kuadrat pangkat setengah. Ya. Jadi ini diturunkan min ya. 3 kan kalau diturunkan 0. Berarti ini yang kita turunkan yang ada pangkatnya aja. Negatif setengah kali ini 17 min 2x kuadrat, pangkatnya kan berarti setengah dikurangi 1, dikali turunannya dari fungsi. Dari ini, fungsinya ini kan berarti min 4x. Nanti kalau teman-teman yang udah hafal ya, bisa langsung nggak apa-apa. Ya. Terus di sini 2x min 6 per, ini kan min, ini min. Pakai apa ini? Ini negatif. Ya, kalikan aja. Negatif jadi positif ya. 4x min 2. 4x per 2. Berarti tinggal 2x. Ya kan, 2x. Terus ini kan kalau setengah dikurangi. Ini kita tulis aja di sini. Dikalikan berarti ini 17 dikurangi 2x kuadrat. Pangkatnya kan tinggal min setengah. Nah, supaya jadi positif kan udah menjadi penyebut. Ya, jadi 1 per. Maka di sini 2x min 6 per ini 2x per ini adalah 17 akar 17 min 2x kuadrat. Nah, ini boleh nih langsung ini ke sini ya dikalikan. Jadi kalau ada suatu bilangan bulat dibagi pecahan, jadi penyebutnya pecahan akan dikali atasnya. Maka di sini sama dengan 2x min 6, langsung disubstitusikan juga nggak apa-apa kok teman-teman. 17 min 2x kuadrat per di sini 2x. Maka x-nya kita substitusikan, pendekatannya 2. Berarti 2 kali 2, 2 dikali 2 dikurangi 6 akar 17 min 2 kali kan 2 kuadrat 4. Kurangi 2 kali 2. Berarti 4 dikurangi 6 akar berapa ini? 6, ini maaf, ini kan perkalian ya. Kan gini. Terus kita kurung, kalau enggak nanti dikali 17 dikurangi 8 berarti 9. Tadi jangan lupa dikurung ya. Terus ini per 4. Per 4. Berarti min 2 kali 3 per 4. Kita sederhanakan.
Ini 1, ini 2. Maka jawabannya min 3/2. Jawabannya yang di gimana? Kira ada pertanyaan? Tadi kok bisa dapat 2/3? Kak, boleh pakai cara dikali sekawan nggak? Yang di kanan gitu. Beneran pakai sekawan. Ini panjang sekali kalau pakai sekawan. Makanya pakai yang sekawan ya. Iya, Kak. Ya oke, ini di sini dari x kuadrat depan min 6x plus 8. Plus 8 per tadi 3 dikurangi akar 17 min 2x kuadrat. Kalikan sekawan berarti 3 plus ya. 3 plus akar 17 min 2x kuadrat per 3 plus akar 17 min 2x kuadrat. Sama dengan yang atas, ini berarti x kuadrat min 6x. Jangan buru-buru dikalikan, coba. Dikali di sini 3 plus akar 17 min 2x kuadrat. Per, nah yang ini, perhatikan kalau misalkan ada, ini kan sama ya bentuknya, ini plus min. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu diperoleh dari A plus B dikali A min B. Berarti langsung aja kita lihat. Ini 3 ya, berarti 3 kuadrat 9 dikurangi, kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jangan lupa kasih kurung, karena ada dikurangi. 17 min 2x kuadrat. Dan x kuadrat min 6x, ini nanti harusnya yang di atas diuraikan. Plus 8 dikali 3 plus akar 17 min 2x kuadrat per ini 9 dikurangi 17 ditambah 2x kuadrat. Minus Kak. Yang mana minusnya? 9 dikurang 17 2x kuadrat. Lupa dikurung, ayo. Tadi kan saya bilang kalau itu kan min jadinya plus. ya ini kan ini jadi min ya, terus ini jadi plus. Nah hati-hati di situ juga karena akarnya satu kesatuan. Itu ya. Jadi kita coba lanjut dulu. X kuadrat min 6x kemudian ditambah 8 dikali 3 plus akar 17 min 2x kuadrat per 9 min 17 8 min 8 berarti 2x kuadrat 8. Oke, coba kita harus ada yang bisa di itu ya, ini disederhanakan. Ini yang atas coba kita uraikan ya, x kuadrat min 8x min 6 berarti ini x berapa? 8 kalau pertama 2 sama 4 ya? X min 4. 4. Sini 3 ditambah akar 17 x kuadrat. Ini kalian nggak kepanjangan tuh pakai cara ini tuh. Ini berarti kita keluarkan, ini kita keluarkan. Bentar. Namanya nggak ada. 2x ya, 2x x min 4 ini ya. X min 4. Kita sederhanakan. Nah, tinggal kita substitusikan ya. X-nya tadi kan 2 ya. Hah? X-nya 2. Ini 2. 2x. Bentar. Coba. X min 2. 2 kurangi 2 itu 0 loh. Yang atas 0 loh. Bentar. Tapi kan ada itu yang ditutup kurung, Kak. Tapi kan perkalian. Kalau yang atas 0, ada yang 0, dikalikan hasilnya tetap 0 nanti. Pembilangnya 0. Ini min 2, bukannya 2. Bentar. Yang mana? Limitnya kan X mendekati 2 gak sih, Kak? Ya, 2. Betul. Kan kalau disubstitusikan ini X min 2. Berarti kan 2 kurangi 2 kan 0. Apakah ada yang salah tadi? Kalau punya kamu gimana tadi? Cara kakak sih. Ini enak pakai. Kalau ada akarnya itu sebenarnya nggak akar aja sih. Semua kasus itu enak pakai turunan. Coba yang pakai perkalian sekawan. Ini ada yang kurang pas mungkin. Bisa saling mengoreksi. Kak. Mungkin yang bawah kan 9 ya, 3 kuadrat 9. Min
17 dikurangi 9, 8 ya, betul ya? Ya, betul. Min 8. Apa yang salah? Punya Ada mungkin tadi yang pakai ini. Cara itu Hmm? itu penyebutnya bukannya harusnya 2 kali X min 2 terus dalam kurung X plus 2 dulu ya, Kak? Oh iya, gini, benar-benar. Kalau 2X kan jadinya 2X kali 4 kan 8X ya? Oh iya, oke. Ketemu. Tahu ini saya arahnya di mana? Bentar. Oke, terima kasih ada yang notice ini. Ini duanya dikeluarkan jadi X kuadrat min 4. Nah, ini. X kuadrat min 4 itu kan jadi ini A kuadrat min B kuadrat ya? Kan karena itu bisa jadi min 2. 2 kuadrat. Berarti di sini X min 2, X min 4. Ya, kali 3 ditambah akar 17 min 2X kuadrat. Per, yang ini berarti 2, ini kali X min 2 kali X plus 2. Oke. Ketemu. Iya. Sip. Tinggal disubstitusikan aja. Udah, bisa boleh lanjutkan ya ini. Nanti berarti 2 dikurangi 4, dan sama tinggal substitusi aja. Pokoknya kalau di perkalian sekawan harus ada yang bisa dicoret gitu. Kalau enggak nanti hasilnya tetap sama aja. Hasilnya nanti tetap sama kok. Ini kan kalau X, mungkin saya coba di sini ya, ini nggak cukup soalnya. X min 4, berarti kan 2 min 4, kemudian dikali tadi 3 plus, ya 3 plus akar 17 dikurangi 2 kali 2 kuadrat berarti 4, per sisanya tadi 2 kali X plus 2, berarti 2 kali 2 plus 2. Sama dengan ini min 2 dikali 3 ditambah akar 9. Akar 9 ya. Per 2-nya ini bisa dicoret 2 kali 4. Aja tidak cukup. 2-nya bisa dicoret sama dengan min 3 ditambah 3. Kan ini kan akar 9 3. 6 per 4. Kalau disederhanakan jadi apa? Min 3 per. Hasilnya tetap sama. Iya. Mungkin bisa dicek lagi tadi kayak gitu. Tadi lama gitu ya, Kak? Ya, boleh aja loh teman-temanku pakai cara apa aja. Pokoknya menurut teman-teman tuh enak gitu. Pakai perkalian sekawan juga boleh. Sebenarnya kalau pakai turunan sih bisa ya, Kak ya. Tapi yang bingung itu akar-akarnya gitu loh, Kak. Kayak boleh nggak dari akar diturunin tuh kayak gimana? Secara singkat aja. Nah, ini ya, saya di sini ya, akar ya. Turunan akar. Misalkan akar tadi kan 17 min 2x kuadrat. Ini kan kita ubah dulu jadi bentuk eksponen. Pangkat jadi 17 min 2x kuadrat pangkat setengah. Pangkatnya diturunkan dulu. Ini diturunkan dulu, 1 per 2. Kemudian ini kita tuliskan lagi, 17 min 2x kuadrat. Ya kan? Pangkatnya dikurangi 1. Terus dikalikan turunannya dari fungsi ini. Persamaannya kan berarti ini aja yang ada x-nya. Berarti dikali min berapa? 4x. Sama dengan di sini sebenarnya ya kalau misalkan teman-teman notice langsung itu kan ini kan kalau dikurangi kan min ya min. Nah jadi kalau negatif kan posisinya harus di bawah, itu langsung tuh bisa loh kayak gini, 1 per langsung 2 akar, nah, akar dari persamaan kalau langsung gini ya, berarti ini langsung 1 per 2 akar dari persamaannya 17 min 2x kuadrat dikalikan sama turunannya ini 4x kuadrat nih. Sebenarnya kalau notice langsung ya, ini berarti 17 dikurangi 2x kuadrat dikalikan min 4x ya. Min 4x-nya disederhanakan dengan 2. Yang ini dengan 2. Berarti sama dengan min 2x per akar 17 min 2x kuadrat. Saya ulang yang cepatnya kayak gimana. Iya. Ini ya. Kalau misalkan pangkatnya akar pangkat 1 loh ya ini. Akar pangkat 2. Berarti langsung aja akan menjadi 1 per 2. Kan ini kan pangkatnya jadi negatif ya, ini panjangin aja. Ini akar dari 17 min 2x kuadrat. Nah, yang atas nanti dikalikan sama turunannya fungsi 4x kuadrat.
Oh ya, min 4x kuadrat. Min Oh, 4x. Enggak pakai kuadrat ya. Min 4x. Terus tinggal disederhanakan aja. Yang bisa disederhanakan ini 1, ini 2. Sama kok, min 2x per akar ini. Gitu. Oh, berarti kalau ada akar, itu langsung aja 1/2 akarnya tersebut, lalu Di bawah. si akar dalam akar. Ya, dia dikalikan dengan turunannya dari fungsi. Gitu. Iya, Kak. Siap. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, tadi yang dapat min 4-nya dari mana, Kak? Min 4x-nya? Min 4x-nya itu dari turunannya fungsi. Fungsinya di sini kan kebetulan ini ya, yang ada x-nya nah ini, yang ada fungsi x-nya. Berarti ini diturunkan, min 2x kuadrat, kalau diturunkan kan jadi min 4x. Tandanya jangan lupa ya, pokoknya walaupun di tengah-tengah, itu minnya ngikut, negatifnya ngikut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya teman-teman ini? Udah, Kak. Cukup, Kak. Ini saya hapus ya. Mau di screenshot Udah. yang ini? Udah cukup, Kak. Oke, saya hapus ya. Halaman selanjutnya nih. Lanjut, nomor berikutnya masih tentang limit. Jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, dari fungsinya X kuadrat plus 2AX plus B per X min 2 sama dengan min 3, maka A kali B berapa? Oke, silakan teman-teman ini bisa menggunakan cara turunan, ya kan tadi. Terus sama langsung disubstitusikan. Oke, silakan. Coba, jadi nanti pakai dua cara. Kan kita mau cari AB ya soalnya di situ. Jadi perlu operasi beberapa. Jadi kalau cari seperti ini, boleh aja pakai cara apapun, terus nanti tinggal dieliminasi. Bisa dicoba dulu? Atau langsung dibahas? Dicoba dulu aja, Kak. Ya boleh. Cari turunan aja, nggak apa-apa. Oke. Berarti kan turunan limit kan pakai cara L-Hospital. Berarti kalau pakai turunan, AX-nya tetap ikut ya? Oh, apanya? X-nya emang ikut? Nah, turunannya Enggak. jadi apa? Maksudnya A sama B-nya nggak ikut ya? Ya, A-nya ikut. Kan turunannya Lebih. nanti jadi apa? X Ah. plus A. Iya. Berarti turunannya nanti 2A ya? Ya, betul. Tapi kalau B-nya nggak ikut. Ya, karena konstanta. Kalau konstanta diturunkan 0. Oke, Kak. Boleh 1 menit dulu sampai itu. Berarti nanti hasilnya kalau diturunin kan 2X plus 2A per 1 sama dengan min 3. Ya, coba diselesaikan. Satunya kalikan silang, jadi satunya dikali min 3 kan tetap min 3 ya, bagi satu kan sama aja. Terus ketemu A-nya berapa? X-nya disubstitusikan, nilai pendekatan limitnya disubstitusikan. Kan X-nya Iya. mendekati 2. Ya. Nanti di situ. Siap, Pak. Aku dapatnya A, Kak. Oke, ya. Ada udah dapat. Sip. Ada yang udah dapat. Betul, jawabannya A. Yang lain gimana? Oke, kita bahas ya. Nanti yang setelah ketemu mungkin bisa nyusul. Jadi kita turunkan dulu ya, pakai cara turunan. Berarti kalau kita turunkan menjadi 2x ditambah 2a, ya kan, per x diturunkan jadi 1, sama dengan min 3. Nah, ini kan sama aja ya, berarti 2x per 1 kan sama. Langsung aja kita substitusikan aja x-nya, nilai pendekatannya berarti 2 kali 2, 4, ditambah 2. Sama dengan 3. Min 3. Tiga. Sama dengan min 7. Min 7 ke min 4. 2a-nya sama dengan min 7. A-nya berapa? A-nya 7/2, min 7/2. Ini 7/2. Oke. Kemudian kita cari, lanjut ya, kita cari. Berarti pakai cari apa?
langsung disubstitusikan. Susi. Substitusi. Berarti di sini kan kita tulis dulu x kuadrat ditambah 2ax, kemudian ditambah b per di sini x min 2 sama dengan min 3. Kan kalau kita substitusikan kan penyebutnya 0 ya. Karena kan 2 min 2 0. Berarti 0 langsung kalikan aja nggak apa-apa. 2 ini kan 2 kuadrat 4 ditambah ini kan 2 kali a-nya min 7 per 2 dikali x-nya 2 ditambah b sama dengan 0. Karena kan kalau di bawah 0 min 0, 2 min 2, 0. Kalikan tilang seperti ini kan 0. Ini bisa dipahami? Kenapa jadi 0? Bentar kak. Karena kan dia kan tadi 0 ya. 2 min 2 kan, min 3 kali 0 ya 0. Ya, sip. Jadi ini tinggal disederhanakan. Kemudian ini 4 ditambah min 14. Tambah b sama dengan 0. Berarti di sini min 10 tambah b sama dengan 0. B-nya sama dengan 10. Ke kanan. Nah, tinggal dicari A kali B. A-nya min 7 per 2, B-nya 10. Berarti ini disederhanakan, berarti negatif 35. Sip. Jawabannya betul ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Sama kok caranya pakai turunan, terus kemudian substitusi, cari eliminasi. Saya rasa ya. Lanjut. PM itu berarti ada limitnya gitu ya kak? Ada, beneran ada. Turunan juga ada. Berarti kayak orang yang nggak dapat matematika lanjut itu gimana nanti di sekolah? Tapi kan di UTBK, pendampingan UTBK kan tetap ada nanti. Gitu. Oh, Dan untuk nilai seperti ini kan tinggal dilihat aja nanti ambil jurusannya apa terus disesuaikan sama lintas nilai dari UTBK itu sendiri terus disesuaikan sama lintas minat yang diambil. Kalau misalkan mau teknik ya mesti PM habis itu PK terus bagus, PM PK PU itu harus bagus. Kalau mau ambil sastra ya yang literasinya harus bagus gitu. Nanti sesuaikan gitu ya. Nanti tetap ada kok pendampingan kalau UTBK. Iya ya, kalau misalkan yang nggak ada mata lanjutnya berarti nggak ketemu limit turunan, nggak ada. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Tabel data pelayanan masyarakat di Kecamatan X di Desa ABC. Itu sudah disajikan di situ. Pada tanggal 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara bersamaan. Jika pada hari libur nasional dan weekend tetap ada pelayanan pada masyarakat di kecamatan tersebut, terus administrasinya sebesar 10.000, kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersama? Soalnya sederhana ini, yang ini. Kalau kita mencari seperti ini ya, kapan ini secara bersama-sama, berarti menggunakan apa? Kaitannya sama waktu pelaksanaan secara bersama-sama. Berarti kita gunakan KPK. Nah, sip KPK. Betul. Ya, KPK-nya dari nih masing-masing desa. Ya, 2, 4, 7. Ada yang langsung ayo KPK-nya berapa? Kelipatan 2, 4, 7 ketemunya di mana? Ya, betul. 28. Sip. Berarti kalau mereka melaksanakan pertama kali ya di tanggal 1 Juni, ya, terus terlaksana lagi di tanggal berapa? Sip, ya betul. 28. 29. Kan 28 satu. Satu ya, 1 ditambah 28. Bisa dipahami sampai sini? KPK-nya 28. Pelaksanaannya kan pertama 1 ditambah 28 hari kemudian berarti ketemu lagi 29 Juni. Ada yang mau ditanya? KPK itu aku ingat SD, tapi kan aku udah lupa ya. KPK kelipatan, pokoknya kelipatannya sama ketemu di mana gitu. Ketemunya di mana? Contoh? Contoh kasus soalnya biasanya kayak gini ya, kaitannya sama hari, waktu, jam, menit, kayak misalkan lampu merah ini menyala setiap sekian menit, terus di sini setiap sekian menit, ini mereka menyala bersama pada menit keberapa. Nah, itu juga pakai KPK. Pokoknya kaitannya sama waktu dan mereka akan bertemu di waktu yang sama. Nah, berarti kan KPK. Tapi nanti kalau kasus soalnya seperti ini, contohnya ada beberapa
barang yang akan diletakkan di tempat yang sama banyak nantinya. Ya, banyaknya bukan sama banyak ya. Di suatu tempat banyaknya wadah itu berapa? Nah, itu pakai FPP. Kayak FPP kan faktor persekutuan terbesar, tapi yang dicari terkecil. Kalau KPK kan kelipatan terkecil ya, tapi yang diambil terbesar. Kayak gitu Emang ada biasanya. Gimana? KPK ada rumusnya. KPK kan pakai bound factor bisa, atau pakai itu pagar. Lupa kan? Kalau udah ingat biasanya kalau udah hafal perkalian, udah nempel banget tuh perkalian. Itu udah kelihatan loh, 2, 4, 7, ketemunya di mana 28. Karena kelipatan mereka di situ. Oh. Kayak misal 3 sama 6, berarti KPK-nya berapa 3 sama 6? 2 sama 3. KPK. Lah. KPK-nya 3 sama 6 berapa yuk? Oh, ya cuma 3. 6. Tuh. Tuh. KPK kan terkecil, tapi sebenarnya terbesar. Gimana? Bingung? Bingung nggak? Bingung. Misalnya kayak gini ya. KPK-nya berapa ya? 18 dan 24. Nah, ini kalau saya biasanya ya pakainya pagar karena cepat. Tapi ada juga yang pakai konfaktor. Kalau konfaktor gini, berarti pakai persekutuan faktorisasi faktorisasi prima. Ini kan 29. Ini 3, udah ini habis. Berarti kalau yang ini 2, 12, 26, 23. Nah, yang 18 ini kan 2 kali 3 pangkat 2. Yang 24 ini ada 2 pangkat 2 kali 3. KPK-nya berarti kita lihat ada 2 faktor. Yaitu berapa? 2 kali 3. Ambil pangkatnya yang terbesar. 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2. Berarti 4 kali 9 sama dengan 3. 36. Kok 36? Kak, itu 2 pangkat 3 yang 24. 24, 2 pangkat 3 ya, maaf. 2 pangkat 3. 8 ya, 8 kali 9, 72. Kayak gini ya. KPK. Gitu KPK. Atau kayak diinget aja kelipatannya berapa. Gimana, masih bingung? Atau bisa juga, kadang tuh ada yang kayak gini. 2. Kalau 2 itu berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya panjang. Terus 4, ini ada berarti 4, 8, 12, dan seterusnya. Terus 7, dan pokoknya sampai ketemu berapa. Ada juga yang pakai cara seperti ini. Ada juga yang pakai pagar. Tapi gitu sih. Gimana? Masih bingung nggak kira-kira? Berarti yang kalau rumusnya KPK tadi itu emang rumusnya kayak gitu. Iya, KPK memang seperti itu. Berarti 2 itu kan dari yang awal nih. 2 dikalikan 3-nya kan ada 2, oke. Terus yang 24 tadi kan 2, 2-nya kan ada 2 lagi itu, oke. Terus dikalikan 3. Nah, kalau KPK itu 2-nya ambil yang paling terbesar, 3-nya juga paling besar, gitu. 18, 9, 72. Iya betul. Kalau yang atas prosesi primanya, ya. Kalau misalnya pakai pagar, enak. Kalau saya biasanya pakai pagar. Udah pernah cara pagar. Aku sih pagar itu apa itu? SD. Iya, ini di SD, emang bener. Ini pakai misalkan 18, nggak apa-apa ya ini diskusinya emang gini. Gini ya, ini 2, berarti 9, 12, 2, 9, 6, 2 lagi 9, 3, terus ini 3, berarti ini 3, 1, terus selesai ini 3, berarti 1, 1. Udah ini semua, berarti tinggal dituliskan 2, 2, 2, 3, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sama. Wah. 9. Oh, gitu. Ya, kalau FPP kan harus sama. Harus keduanya sama. Bisa sama-sama dibagi gitu loh. Kalau Ya. KPK kan faktor semuanya ditulis. Kak, tapi kalau misalnya gini Kak, ya kan tadi yang Kakak pakai cara pagar ini. Nah, yang dari 9 pas bagian 9 sama 6, itu langsung tak bagi 3 itu bisa nggak? Sebenarnya bisa. Cuma lebih amannya urut dari bilangan prima yang kecil. Sebenarnya dibolak-balik itu nggak apa-apa. Tapi Iya kan, lebih jadi- amannya. Ya.
Oh, berarti ya sah-sah aja gitu ya sebenarnya. Kalau pakai cara kamu sendiri ya, buat oret-oretan kamu loh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau secara teorinya, ya konsepnya harus dari yang terkecil. Kadang kan gini, ada yang loncat kayak berapa ya? 20, kadang tuh tiba-tiba dibagi 10. Kadang tuh ada berapa ya? 24, tiba-tiba dibagi 6. Kan harusnya kita pakai bilangan prima. 2, 3, 5, 7, terus berapa lagi? 11 dan seterusnya. Mau pakai loncat dulu nggak apa-apa, misalkan 7 dulu, padahal 3 bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan secara teori harus urut. Kalau buat oret-oretan kamu nggak apa-apa. Ya kak, sudah Kak. Ya sedikit-sedikit ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan nggak apa-apa lewat WA gitu atau lewat grup nggak apa-apa. Itu WA-nya kakak itu. Yang ngirim itu, yang ngirim nanti Oh. pembahasan ya. Nanti saya kirim pembahasan itu nomor. Itu bisa nanti kalau misalkan tanya teman-teman boleh lah. Kalau nanti senggang saya jawab, insya Allah. Cukup ya ini? Ya, Oke, masih berapa nomor lagi nih? Oke. Selanjutnya, soalnya sama, enggak? Deskripsi pertanyaannya sama. Pertanyaannya di sini jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan satupun. Tidak ada layanan satupun itu berapa? Ada berapa kali pertemuan gitu. Ada yang bisa? Langsung kita bahas aja ya, karena sudah sangat malam ini. Di sini pada bulan Juni, ya pada bulan Juni mulainya tanggal 1. Ingat ya, tanggal 1. Kita cari tanggal di sini. Berarti kita cari tuliskan tanggalnya aja. Mulai dari yang A, ini saya zoom. A itu kan mulainya tanggal 1. Berarti kelipatan 2 karena di sini setiap 2 hari sekali. Berarti 1, 3, 5, 7. Ini bilangan ganjil ya jadinya. 7, 9, 11, kemudian 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ini totalnya ada 15. Karena kan kalau 30 dibagi 2, 15 ya bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti totalnya ada 15. Kemudian yang B. Yang B di sini 4 hari sekali. Berarti tanggalnya 1, tambah 4, 5, tambah 4 lagi 9, tambah 4 lagi 13, tambah 4 lagi berarti 17. Terus tambah 4. 21 tahun 29. Yang C terakhir. Di sini 7 hari sekali. Berarti 1, terus 8 8. tambah 15, 23, Ya. 22. 22, 29. Ya, gini ya. Betul jawabannya siapa nih, Bu? Kak Nopal. Betul, jawabannya 12. Jadi ini kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kan kita tahu nanti tanggalnya, harinya itu yang kosong hari apa. Kalau kita lihat di A, ini kan ganjil semua ya tanggalnya. Berarti ada 15. Terus yang di B, ini ganjil semua. Berarti masih input yang A. Terus yang C, ini kan yang genap hanya 2. Mana ini? 2. Kalau 30, ganjilnya 15, genapnya kan tinggal 15. Berarti 15 dikurangi 2 yang di sini. Ini genapnya ada 2. Ini genapnya 2. Berarti sama dengan, kok 12 sih? 13 atau enggak? 13? Kok 12 sih? Maaf. Ingat saya tadi 12. 13 ya? Coba dihitung lagi. Kenapa cepatnya 12? Ayo, sama ini. Ada yang mungkin ditanyakan? Silakan. Kalau saya pakai caranya seperti ini, lebih mudah. Kelihatan tanggal-tanggalnya. Jadi kan yang A tadi kan karena di situ kelipatan 2 dan mulainya di tanggal ganjil, berarti ketemunya ganjil semua. B itu kan juga ganjil semua. C itu ganjil yang genap hanya 2. Berarti kalau misalkan setelah itu nggak tadi pakai 28 bukan? Ya, oke. Yang penting tahu caranya ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman? Ini selesai sampai kapan, Kak? Harusnya sampai jam 10 ya. Soalnya sampai deh. Nanti terbahas semua, semoga terbahas semua ya. Kalau dijawab sampai jam 10. Ini tidak ada yang ditanyakan ya? Ya, tidak ada, Kak. Tiga nomor aja. Nomor berikutnya ada tanggal 1 Juni, ini masih kita lihat di pertanyaannya. Jika desa C maksimum melayani 25, ini 25 ya. Pada bulan Juni, berapa maksimum biaya administrasinya? Oke, kita lihat ya tadi di
A di saat tadi kan pelayanannya selama 15 hari. Kita mulai dari sini. Berarti 15. Yang B berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang C ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tuliskan. Berarti ini ada 15 hari, ini ada 8 hari, ini ada 5 hari. Teman-teman, saya ingatkan, kalau misalkan mencari hari berapa hari ini boleh, langsung dibagi nggak apa-apa. Misal ya, ambil yang B ini contoh aja. B itu kan 30 ya, bulan Juni itu 30 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya 30. Iya. Itu kan dapatnya 7, ya, 7,5. Itu dibulatkan ke atas 8, jadinya 8 hari kayak gini. Terus yang C juga, misalkan 30 dibagi 7, dapatnya kan 4, berapa? 25. 4, sekian ya, Pak? Berarti kan ini bulatkan ke atas jadi 5. Gitu ya? Bisa dipahami yang ini? Bisa. Bisa ya, kalau misalkan pakai cara yang cepat seperti ini boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan ketemu konteks seperti ini, kan kita perlu tahu harinya, maka saya gunakan cara seperti ini. Kalau ini langsung nggak apa-apa. Jadi untuk yang A 15 hari, B-nya 8 hari, C-nya 7 hari. Tinggal kita cari aja totalnya berapa. Untuk yang A, tadi 15 dikali banyak pasiennya 20. Berarti yang B sama dengan yang berapa ini? 8 kali 40. 8 kali 40. Yang D C kan 5 kali. kok 7 sih? Berapa? 5. Oh, maaf. 5. Sudah kita selesaikan. Di sini totalnya ada ini 300. Jadi 320. 125. Ditambahkan berarti 5, 4, 7. 45. Kalau 745 administrasinya 10.000, berarti bayarnya berapa? Dikalikan aja. 7.450.000. Enak ya kalau biayanya 10.000, 100.000, tinggal tambahin 0 aja. Iya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ini? Enggak, Kak. Jelas kok. Cukup ya? Aman Kak? Aman. Oke. Apa nih? Ya, sip. Kita lanjutkan dulu. Yang ini soalnya sama, soalnya berbeda. Toko Maju menerima ini sama kayak nomor 1 tadi. Jika Toko Maju akan menerima kiriman minyak goreng merek ABC pada hari yang sama ke 11 kali, pada 120 hari, jadi 120 hari ya, terus ke 11 kalinya itu setelah tanggal 1 April, nilai X-nya berapa? Berarti di sini perhatikan ya, kan kita mau menerima ke 11 kali, berarti 120 hari itu kita terima 10 kali pengiriman. Jadi 120 dibagi 10 kali pengiriman, maka sudah terjadi 12, kok terjadi 12? Apa namanya? Pengirimannya setiap 12 hari, gitu ya. Bisa dipahami nggak ini? Setiap pengiriman, lama pengiriman. Pengirim. Jadi kan tadi kan akan dikirim ke 11. Setelah 120 hari, berarti 120 hari itu sudah dikirim selama 10 kali pengiriman. Jadi 120 dibagi 10, maka 12 ya. 12 itu artinya kayak lama pengirimannya itu setiap 12 kali sehari. Terus kita lihat di sini 3, 4X. 3, 4X. Kalau setiap 12 kali, berarti kan di sini kan menunjukkan dia KPK ya. Kira-kira KPK-nya berapa? X-nya berapa kira-kira yang paling cocok? 3, 4. Dari opsi ini, KPK-nya kan 12. 3, 4 berapa? X yang paling mungkin. KPK-nya bukan 6. 12 kan KPK-nya ya, karena tadi pengirimannya setiap 12 hari sekali. Berarti berapa? Betul, 6. Betul ya, X-nya 6 yang disampaikan. X-nya 6 yang paling mungkin. Ini kira-kira tahu nggak? Jadi ini nggak terlalu panjang, cuma kita disuruh bernalar kritis saja di sini. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Kak, maaf Kak, itu dapat 10 dari mana Kak?
ini ya, kita mau pengiriman pada hari yang sama untuk 11 ke 11, ya kan kalinya pada 102 hari, 120 hari, berarti kan sudah dilakukan 120 hari pengiriman. Yang ke 11 itu nanti setelah tanggal 1, berarti sudah dilakukan 10 kali kan sebelumnya. Sebelum ke 11 berarti udah 10 kali pengiriman selama 120 hari. Oke Kak, makasih Kak. Terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya ini? Saya rasa cukup. Terakhir di sini, volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April. Berapa? Ini yang A sama B aja ya, yang C enggak. Kita cari dulu kan 3 hari sekali. Ini April. April itu berarti ada 30 hari ya. 30 hari sama aja. Ini kan kita nggak suruh cari hari-harinya berapa. Langsung aja kayak 30 dibagi 3 yang A. Berarti sama dengan 10 kali pengiriman. Yang B berarti di situ 30 dibagi 4. Berarti sama dengan 7, ya, 7,9. Dibulatkan jadi 8. Berarti di sini pengirimannya untuk yang A langsung aja 10 dikali 10. Kemudian yang B itu kan 8 dikali 15. Ini 100. Ini 8 kali 5, 0 nyimpan 4, 120. Berarti 220. Selesai. Jawabannya yang D. Bila kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah selesai nih soalnya. Mungkin dari yang atas-atasnya, mungkin masih ada waktu 3 menit lah. Gak apa-apa. Jadi kan Enggak, boleh. Sudah? Oke, sudah. Sudah. Nanti silakan dipelajari lagi. Ini nanti saya share untuk pembahasannya. Untuk rekotannya seperti biasa di link yang di-share atau di deskripsi grup itu, atau juga bisa diakses di YouTube-nya Bimbel Bebas.